Siap. Oh jadi di sini ya tempatnya ya? Iya. Sebelah sana. Nah, kali ini mereka akan mengajak saya ke tempat mereka membuat prakaryanya, ke taman bermain mereka, dan inilah tempat workshop mereka. Jadi go. Tekungnya ya. Ini proses pemotongannya. Wis. Ini lagi proses motongnya nih pemirsa, jadi harus detail, harus hati-hati juga. Kalau nggak hati-hati bisa kepotong frame-nya. Nah, ini udah kelar ya? Jadi setelah selesai pemotongan, kita ke proses sanding, jadi penghalusan buat pembentukan frame ya. Ini udah, ini lumayan sih, udah lumayan rapi nih. Keren ya? Guys, nih, jadi sebetulnya kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Gue pengen nanya-nanya dulu nih. Yang pertama nih gue pengen nanya sebetulnya, kenapa nih memakai kata kabau ya, atau kerbau ya? Kabau Kerbau, apa? benar. Bahasa Padang, kabau. Iya. Oh gitu bener ya? Sih cuma menerka sebetulnya, tapi bener. Itu kenapa tuh pakai kata kabau? Kabel emang pengen bawa budaya juga, maksudnya karena emang background saya pribadi dan Dito juga sama-sama orang Minang. Minang ya? Jadi ada darah Minangnya lah di Oh situ. iya. Terus pengen bawa si kerbaunya ini, dan semangatnya sih sebenarnya, maksudnya cerita dari si Minangkabaunya itu sendiri, dari apa, kerbau yang kecil yang bisa membawa kemenangan lah istilahnya gitu. Terus Iya. Oh jadi kabau lebih ke semangat ya sebetulnya, semangat orang Minang ya, orang Minang Iya. yang bikin nasi Padang banyak ya, ya yang bikin yang beginian jarang. Oke, sip. Nah, jadi sebetulnya tentang kabau sendiri ini kita ngomong soal bisnisnya sekarang nih. Jadi sebetulnya waktu pertama kali diperkenalkan mengenai ini, mengenai apa namanya ini, kacamata dari papan skate ini, sebetulnya respon dari masyarakat gimana sih waktu itu? Ya sebenarnya yang pertama respon dari teman-teman dulu gitu. Iya. Mulai ada pesanan gitu, mau dong satu kayak gitu. Sementara kita sendiri baru belajar juga gitu kan. Kalau sebagai seorang seniman ya, untuk berkarya, dia bodo amat mau laku nggak laku, dia yang penting saya sudah berkarya gitu kan. Nah kalau dari teman-teman sendiri nih, sebagai seorang seniman juga, kira-kira menurut teman-teman bisnis ini menjanjikan nggak sih? Kalau menurut gua pribadi sih menjanjikan banget. Ya kalau mau dikenal ya harus eksistensinya harus tetap ada. sama kayak apa ya, kalau gue sendiri sih untuk brand besar kayak Nike gitu, dari kata-kata tagline-nya just do it gitu, itu nginspirasiin juga sih, maksudnya sebenarnya buat masyarakat luas juga. Kalau lo mau berkarya ya bikin aja dulu gitu. Maksudnya sebenarnya konsep seniman yang dipandang sama kebanyakan orang gitu, mayoritas seniman itu ya kayaknya berkarya mut-mutan gitu, padahal nggak seperti itu harusnya gitu. Maksudnya kita harusnya ya lebih giat lagi gitu untuk berkarya. Ya, respon positif negatif ya itu udah pasti ada lah. Yang penting kita tetap semangat aja, yang penting. Kabau ya? Abang pokoknya. Kabau, semangat ya, oke. Sebagai anak muda Indonesia, anak muda yang kreatif, lo punya mimpi apa sih ke depannya, terutama terhadap brand lo sendiri? Kabau ini suatu hari nanti maksudnya pengennya jadi Nike-nya Indonesia lah gitu, maksudnya yang orang tuh kalau pakai kabau tuh bisa yang ngomong gue kabau banget gitu. Oh, proud ya? Proud to be local. Oke. Ya, kalau gua pribadi sih ya brand ini nggak cuma dikenal di Indonesia pasti. Maksudnya bikinan handmade ini tuh nggak cuma gitu doang gitu. Jadi yang penting ya? nggak kalah lah dengan barang-barang luar tuh, nggak kalah. Maksudnya produk-produk kita
bagus-bagus banget menurut Iya, gue. soalnya pada akhirnya maksudnya semua brand itu mau dari luar atau mau dari apa dalam negeri pun juga awalnya dari tangan dulu, dari dia bikin konsep satuan gitu, akhirnya bisa jadi massal yang mendunia lah istilahnya. Makanya ya harapannya ya nanti udah nggak kita lagi jadi kita ya supervisi lah, jadi ya udah ada pekerja ya, jadi bisa memperkerjakan orang juga kan, sedekah lah jadinya ya. Nah, oke. Nggak cuma di Indo ya, tapi di luar juga ya. Di luar juga. Bawa nama Indonesia. Ya amin. Putra Minang. Wih, sedap. Oke, thank you banget, men. Wih, ini pesanan gue. Udah jadi, men. Wih, keren. Thank you banget, Sob. Thank you. Oke, jadi sebetulnya barang boleh terbatas ya. Materi boleh terbatas. Duit boleh terbatas. Tapi ide nggak boleh terbatas. Rolando Sambuaga, Fajriansa, Berita 1, Jakarta. Oke dong.